Dari tahun 1940 hingga 1953 Fawcett Comics menerbitkan komik yang menampilkan karakter populer mereka Captain Marvel, dan dengan demikian memegang merek dagang dengan nama Captain Marvel. Fawcett berhenti menerbitkan komik pada tahun 1953 karena gugatan pelanggaran hak cipta tahun 1951 dari DC Comics, dan merek dagang mereka seolah-olah telah berakhir. Mengambil keuntungan dari situasi ini, Marvel memulai debut karakter Captain Marvel yang baru pada tahun 1967 dan dengan cepat merek dagang nama tersebut. Marvel bukanlah perusahaan pertama yang mencoba memanfaatkan merek dagang Fawcett yang sudah tidak berlaku. Pada tahun 1966 penerbit kecil M.F. Enterprises merilis serial Captain Marvel yang berumur pendek, 3 karena judul yang berisi nama perusahaannya. Marvel telah meyakinkan M.F. perusahaan untuk menghentikan seri Captain Marvel mereka setelah 5 masalah, membayar M.F. penyelesaian sebesar $4.500. Karakter Marvel memulai debutnya sebagai fitur utama dalam Marvel Super Heroes tanda pagar tanggal 12 Desember tahun 1967, ditulis oleh Stan Lee dan diilustrasikan oleh Gene Colan. Meskipun biasanya dikreditkan sebagai co-kreator, Colan tidak terlibat dengan konsepsi Captain Marvel, dan sebenarnya telah menyuarakan ketidaksukaan yang kuat terhadap karakter dan terutama kostum putih hijau aslinya. Itu mengerikan, hanya tiruan dari karakter berkostum lain yang pernah saya lakukan. Tak lama kemudian, Captain Marvel diberikan serialnya sendiri, dimulai dengan Captain Marvel tanda pagar tanggal 1 Mei tahun 1968. Penampilan ini membuat Captain Marvel, atau Marvel, sebagai alien dari ras Kree yang datang ke bumi sebagai mata-mata sebelum datang, untuk mengidentifikasi dengan tetangga manusianya. 2 serial ini gagal didaftarkan oleh pembaca, dan diubah oleh tim penulis artis Roy Thomas dan Gil Kane dalam edisi tanda pagar tanggal 17 Oktober 1969. 7 karakter itu diberi seragam baru, yang dirancang oleh Kane dan pewarna Michelle Robinson, dan kemampuan yang lebih besar. Fitur plot tambahan adalah pengenalan sidekick Rick Jones. Jones dan Marvel berbagi molekul, yang memungkinkan hanya satu yang ada di dunia nyata pada satu waktu. Thomas menyatakan bahwa maksud dari perubahan itu adalah untuk menciptakan pembaruan yang lebih berorientasi pada fiksi ilmiah yang mengingatkan pada Captain Marvel asli Fawcett Comics, yang sama memiliki alter ego yang tidak bisa hidup berdampingan dengan superhero. Namun, perubahan itu tidak berhasil, dan serial ini diterbitkan hanya sebentar-sebentar dari tahun 1969. 2 awalnya dibatalkan dengan terbitan tanda pagar tanggal 21 Agustus tahun 1970 meskipun karakter tersebut muncul dalam alur cerita perang Kree Skrull di Avengers tanda pagar 89 sampai 97 Juni tahun 1971 Maret tahun 1972 juga ditulis oleh Thomas. Seri Captain Marvel dimulai kembali dengan edisi tanda pagar tanggal 22 September tahun 1972. Plotter dan artis Jim Starlin memutuskan untuk mengubah karakter dengan edisi tanda pagar 25 Maret tahun 1973. 10. Sejarawan komik Les Daniels mencatat bahwa, dalam tugas singkat dengan Marvel, yang mencakup pekerjaan pada 2 karakter Captain Marvel dan Adam Warlock yang sebelumnya tidak pernah berhasil, Starlin berhasil membangun banyak pengikut.